Assalamualaikum, kita lanjutkan materi kompetensi dasar 2 yang minggu kemarin, khususnya sekarang membahas tentang sistem takson di mana 5 kingdom atau takson tertinggi yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom. Di antaranya ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Kita mulai yang pertama dengan kingdom Monera, merupakan makhluk hidup yang paling sederhana yang ada dari 5 kingdom karena hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Adapun ciri-cirinya, selnya tidak memiliki membran inti atau disebut dengan prokariotik, bersel tunggal atau bersel satu atau disebut uniseluler, berkembang biak dengan membelah diri. Contoh makhluk hidup pada kingdom Monera diantaranya adalah bakteri dan ganggang biru. Nah, salah satu bakteri yang baik yang ada dalam tubuh kita yaitu bakteri Lactobacillus casei. Bakteri yang tinggal dalam sistem pencernaan. Bakteri ini dikenal menawarkan perlindungan terhadap penyakit dan mampu menghambat bakteri. Ini banyak terdapat dalam Yoher ya, salah satu minuman yang sering kita kenal Yakult. Dalam proses pembuatannya juga menggunakan bakteri Lactobacillus casei. Ada juga bakteri Escherichia coli yang berperan membantu produksi vitamin K melalui proses pembusukan makanan ada pada usus kita. Ada juga beberapa bakteri yang merugikan bagi tubuh manusia, diantaranya adalah bakteri Streptococcus pyogenes ya, dia biasanya menyebabkan penyakit faringitis, infeksi jarungan lunak dan lain sebagainya. Ada juga Mycobacterium tuberculosis, ini yang menyebabkan penyakit TBC. Masih banyak bakteri-bakteri lain seperti penyebab penyakit antrak, penyebab penyakit korela dan lain sebagainya. Alga hijau atau yang kita kenal dengan spirulina ini termasuk komponen yang mengandung klorofil, vitamin C, beta karotin yang bisa membantu mengatasi penyakit kronis seperti diabetes dan menangkal radikal bebas, menghambat produksi molekul penyebab peradangan. Sebelum masuk ke kingdom Protista, kingdom Monera adalah satu-satunya kingdom yang selnya bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Itu berarti pada kingdom Protista memiliki membran inti atau disebut dengan eukariotik. Bersel tunggal, ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Selain itu, ada yang berukuran mikroskopis atau sangat kecil, ada juga yang berukuran makroskopis. Ada yang menyerupai hewan, disebut protozoa, ada yang menyerupai tumbuhan. Berikutnya, protozoa atau protista mirip hewan. Kenapa dikategorikan protista mirip hewan? Karena protozoa memiliki sifat yang dimiliki hewan, yaitu dapat bergerak dan heterotrof, tidak menghasilkan makanannya sendiri. Karena heterotrof, protozoa memperoleh makanannya dari organisme lain dengan cara menelan atau memasukkan makanan tersebut ke dalam sel tubuhnya. Alat gerak protozoa ada yang kaki semu, pseudopodia, bulu getar, silia, bulu cambuk, flagellum. Contohnya, Paramecium entamuba yang terdapat pada usus besar dapat mengakibatkan penyakit diare. Dan Plasmodium malaria yang terdapat pada sel darah merah yang mengakibatkan penyakit malaria. Untuk protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang dibedakan menjadi 4 golongan berdasarkan pigmen yang dikandungnya. Ada alga hijau, Chlorophysae, memiliki pigmen hijau atau klorofil. Yang kedua, alga merah, Rhodophysae, memiliki pigmen picoritrin atau warna merah. Contohnya ada Eucheuma spinosum, yaitu bahan untuk membuat agar-agar, itu bagian dari alga merah. Yang ketiga, alga pirang, berwarna coklat kehijau-hijauan.
biasanya digunakan sebagai bahan industri tekstil atau obat-obatan. Yang keempat, alga kersik, berwarna keemasan karena ada pigmen karoten. Alga ini ada di dasar laut, biasa digunakan untuk bahan isolasi, alat gosok, atau bahan dinamit. Pernahkah kamu melihat tanaman kayu yang telah lama, kemudian pada bagian tersebut terdapat sesuatu seperti kuping? Apakah itu? Kingdom fungi atau dunia jamur. Fungi memiliki membran inti. Dinding selnya terbuat dari zat kitin. Yang membedakan kingdom fungi dengan kingdom plantae, kingdom fungi tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis. Otomatis tidak bisa membuat makanannya sendiri. Maka dari itu, kingdom fungi hidup parasit atau mengambil makanan dan unsur hara dari induknya. Kingdom fungi dibagi 4 kelas. Ada Zygomycotina, berkembang biak dengan zygospora, contohnya pada jamur tempe atau Rhizopus oryzae. Ada Ascomycotina, berkembang dengan axospora, contohnya ragi untuk pembuatan tape atau alkohol. Yang ketiga ada Basidiomycotina, berkembang biak dengan Basidiospora, contohnya jamur kuping, jamur merang. Yang terakhir ada Deuteromycotina, yaitu jamur yang belum diketahui alat perkembangbiakannya, contohnya jamur panu. Kingdom plantae dibedakan menjadi lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Lumut. Lumut memiliki ciri memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Akar lumut disebut rizoid, berfungsi untuk menempelkan tubuh lumut pada tempat hidupnya. Yang ketiga, berkembang biak dengan kawin dan tak kawin atau yang disebut dengan metagenesis, pergiliran keturunan. Untuk tumbuhan paku, Pteridophyta memiliki ciri akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Yang kedua, pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat disebut sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora. Yang ketiga, perkembangbiakannya secara kawin dan tak kawin atau metagenesis juga. Untuk tumbuhan biji dibagi menjadi 2 kategori, yaitu biji terbuka dan biji tertutup. Tumbuhan biji terbuka memiliki ciri: 1. Letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. 2. Pohon berakar tunggang dan daunnya berbentuk seperti jarum, kecil tebal atau tipis lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporangium. Contoh tanaman biji terbuka ada juniper, cemara, damar, pinus, melinjo, ginkgo biloba, pakis haji, dan lain sebagainya. Tumbuhan biji tertutup Angiospermae memiliki ciri: alat perkembangbiakannya berupa bunga. Akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daun menyirip, menjari, atau sejajar. Bakal biji terlindung di dalam daun buah. Tumbuhan biji tertutup dibagi lagi menjadi 2. Ada tumbuhan biji keping 1 atau monokotil dan tumbuhan berbiji 2 atau berkeping 2 dikotil. Tumbuhan biji berkeping 1 monokotil memiliki ciri-ciri: biji berkeping 1, akar serabut, daun berseling, tulang daun sejajar, bagian bunga berjumlah kelipatan 3. Biji memiliki 1 daun lembaga, contohnya padi, gandum, kelapa sawit, palem, bawang merah, bawang putih, pisang-pisangan. Untuk
Tumbuhan biji berkeping dua dikotil memiliki ciri biji berkeping dua, akar tunggang, daun tersebar berhadapan, batang bercabang, tulang daun menyirip atau menjari. Contohnya ada tanaman mangga, kemudian tanaman pohon karet, tanaman jambu biji, kacang tanah, tomat, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir, kingdom Animalia memiliki ciri umum, yaitu dapat bergerak aktif, tidak memiliki dinding sel, tidak dapat berfotosintesis, dan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang dibedakan menjadi dua kelompok. Ada kelompok invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan satu lagi vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Untuk invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang, ada porifera. Porifera adalah hewan yang mempunyai poriferi. Hewan ini tubuhnya seperti spons, habitatnya di perairan laut. Untuk colelenterata adalah hewan berongga, mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. Contohnya ubur-ubur. Kemudian ada cacing. Cacing adalah hewan bertubuh lunak, tak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Sedangkan untuk moluska, hewan bertubuh lunak, banyak lendirnya, dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh, ada yang tidak bercangkang. Contohnya cumi-cumi kerang. Antropoda adalah hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Ada Echinodermata, hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Ada lempengan zat kitin yang keras, tubuhnya simetri radial dengan 5 lengan. Kelompok vertebrata, hewan memiliki tulang belakang, di antaranya ada kelas Pisces atau ikan. Kemudian ada kelas amfibi atau katak. Ada kelas reptil, di antaranya buaya, kadal, penyu, dan lain sebagainya. Ada kelas apes, burung pipit, merpati, elang, ayam, dan terakhir kelas mamalia atau melahirkan, menyusui ya. Ada singa, gajah, orangutan. Nah, itu sistem klasifikasi 5 kingdom yang sudah kita pelajari. Silahkan coba kerjakan latihan soal halaman 85-86. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.